Diadopsi keluarga Belanda sejak usia 6 minggu, akhirnya bertemu kembali setelah 35 tahun berpisah. Banyak kisah-kisah menarik dan menyentuh hati dan bikin haru dari anak-anak adopsi. Terutama mereka yang diadopsi oleh keluarga yang berasal dari negara asing. Mungkin karena bentuk wajah dan perawakan yang sangat berbeda, maka anak-anak yang diadopsi oleh keluarga asing pasti penasaran dengan kondisi mereka yang berbeda tersebut. Dan akhirnya mereka akan berusaha untuk mencari di mana dan siapa keluarga kandung atau keluarga biologis mereka. Banyak sekali cerita-cerita pilu yang mengisahkan tentang mereka. Di antara sekian banyak anak adopsi yang berusaha menemukan kembali keluarga kandung mereka itu, ada yang berhasil dan tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan. Tidak hanya itu, banyak juga di antara mereka ini yang justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mengejar keuntungan materi belaka dan melakukan penipuan sehingga pengorbanan yang telah dilakukan oleh anak-anak adopsi tersebut sia-sia. Terkadang mereka bisa menjadi korban penipuan agen-agen seperti ini sampai ratusan juta rupiah. Begitu juga yang pernah terjadi pada saudara kita yang satu ini, tercatat sebagai seorang anak adopsi keluarga Belanda kelahiran Lampung, dan bernama asli Kakak. Kakak lahir tahun 1983. Ketika kakak berusia 6 minggu dia diadopsi oleh orang Belanda. Kami tinggal di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ketika kakak saya lahir hanya ada satu rumah sakit yang kapabel untuk melahirkan, dan rumah sakit tersebut dikelola oleh orang Belanda. Sebagai manusia pada umumnya kakak pun merasa ingin sekali melihat seperti apa wajah ibunya, seperti apa wajah ayahnya, apakah memiliki adik, apakah memiliki kakak, bagaimana rasanya memeluk ibu, bagaimana rasanya masakan ibu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul sejak dia remaja. Hingga pada akhirnya tahun 2017 kakak memutuskan untuk mencari keluarga biologisnya. Berbagai macam cara ditempuh melalui agen-agen adopsi dunia. Berulang kali ditipu, ratusan juta melayang, putus asa pun sempat menghampiri. Hingga pada awal tahun 2018 kakak menemukan lembaga yang tepat, lembaga yang bertempat di Surabaya, dan Pak Eko sebagai searcher akhirnya mempertemukan kami. Pertemuan pun tak semulus yang dibayangkan. Karena pihak rumah sakit pada awalnya tidak mau membuka diri untuk kembali membuka data kelahiran tahun 1983. Pun data di rumah sakit tidak mencantumkan alamat rumah orang tua secara lengkap bagi setiap bayi yang dilahirkan. Namun dengan kuasa Allah akhirnya kami dapat bertemu. Kakak pun merasa bahagia karena akhirnya dapat memeluk kedua orang tua. Dia bercerita jika saja kedua orang tuanya sudah meninggal, kakak sangat ingin melihat makam tempat kedua orang tuanya dikebumikan. Kakak salah satu dari ribuan anak yang beruntung karena dapat menemukan keluarga biologisnya. Setelah kakak berhasil menemukan keluarganya, banyak teman-teman kakak yang tergabung dalam lembaga adopsi di Belanda juga termotivasi untuk mencari orang tua biologisnya. Saat ini kakak tinggal di Amsterdam bersama sang istri. Saya berharap video ini bisa menginspirasi dan memberikan pelajaran untuk menyayangi kedua orang tua. Dan meningkatkan rasa syukur kita terlahir dan tumbuh bersama keluarga. Karena ada ribuan anak adopsi yang sampai Anda membaca tulisan ini masih belum pernah melihat wajah ibu yang melahirkannya. Belum pernah merasakan pelukan hangat keluarga. Belum pernah merasakan masakan ibu sebagai masakan terlezat sedunia. Maka bersyukurlah. Ghost.
terharu banget. Terharu semuanya terharu. Terharu banget. Terharu semuanya terharu. Terus ya akhirnya saya terketuk ketika mendengarkan cerita Pak. Orang rumah masih kecil, halamannya juga nggak kecil, kan? Winds. Hallo. Hallo. Wanneer komt die helemaal dat ook? Ja. We gaan het aan hem vragen. Oh, ja. In april komt hij. Ja. April, ja. Hallo. Help, wat moeten we doen? It's open. This one. Yeah, this Yes. screen. Yeah. Ini nggak ada Nah, ini.